Bayangkan sebuah kota yang telah bertahun-tahun menjadi simbol pertumpahan darah. Sebuah kota yang menelan ribuan nyawa dalam perang salib, kota yang setiap batu temboknya bergetar karena ketakutan dan darah, kini harus menghadapi seorang penakluk. Tetapi yang terjadi bukanlah pembantaian yang ditakdirkan sejarah, melainkan kebesaran hati seorang pemimpin yang membuat musuhnya sendiri terdiam. Inilah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pemimpin yang menaklukkan Yerusalem tanpa menumpahkan balas dendam, dan mengubah wajah sejarah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang menonton dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, hingga Makassar selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan dalam menjalani hari-hari. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita saksikan bersama-sama perjalanan sejarah yang jarang diceritakan. Semoga kisah ini bukan sekadar informasi, tapi juga inspirasi bagi hati dan akal kita semua. Yerusalem, kota suci bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim, telah menjadi saksi pertumpahan darah selama beberapa dekade terakhir abad pertengahan. Perang Salib pertama, kedua, ketiga, setiap gelombang peperangan meninggalkan luka yang membekas pada tanah dan jiwa manusia. Penduduk kota hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang, dan setiap malam dipenuhi tangisan serta doa yang bergetar di antara batu-batu tua yang retak. Setiap sejarah tentang kota ini adalah sejarah pertumpahan darah, tentang ketakutan, dan tentang dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun ketika Salahuddin Al-Ayyubi muncul di hadapan dunia, ia membawa sesuatu yang belum pernah dipahami oleh musuh maupun sekutu, visi, strategi, dan moralitas yang menantang hukum perang yang telah diukir selama berabad-abad. Ia memandang Yerusalem bukan sebagai kota yang harus dihancurkan, tetapi sebagai simbol untuk menguji akhlak dan kesabaran seorang pemimpin. Persiapan awal untuk penaklukan bukanlah soal pasukan besar atau meriam berat semata. Salahuddin menghabiskan hari-harinya membaca laporan, memahami peta kota, dan menilai psikologi musuh. Ia tahu bahwa kota ini sudah lelah, tetapi penduduknya masih menyimpan rasa takut yang luar biasa. Ia menyadari, kemenangan militer bisa dicapai dengan darah, tapi kemenangan yang akan dikenang sepanjang sejarah harus dicapai dengan kebesaran hati yang luar biasa. Pasukan Muslim bergerak pelan namun pasti, membangun posisi di sekitar kota, mengatur logistik, dan menyiapkan strategi pengepungan yang tidak hanya menaklukkan tubuh musuh, tetapi juga jiwa mereka. Di sisi lain, pasukan Kristen masih percaya bahwa Yerusalem akan selalu tetap berdiri karena kekuatan tembok dan doa. Mereka belum pernah menghadapi pemimpin yang menggabungkan ilmu perang dengan moralitas setinggi itu, seorang pemimpin yang mengetahui bahwa balas dendam tidak selalu membuat kemenangan lengkap. Salahuddin menyadari satu hal, ketegangan terbesar bukan datang dari tembok tinggi atau pasukan yang tersisa, tetapi dari tekanan internal dirinya sendiri. Ia bukan sekadar menyiapkan tentara, tetapi juga menyiapkan diri dan hatinya untuk keputusan yang akan mengejutkan dunia. Setiap malam ia berdoa, meminta kekuatan dan petunjuk, mengetahui bahwa kesalahan sekecil apapun akan menelan ribuan nyawa dan mengubah sejarah umat manusia. Disinilah, ketegangan mulai membesar. Dunia menunggu pertumpahan darah, sejarah telah membentuk ekspektasi itu. Tetapi di tenda Salahuddin, tidak ada rencana pembantaian. Yang ada hanyalah strategi, disiplin, dan keyakinan bahwa kemenangan dapat dicapai tanpa membunuh mereka yang tak bersalah. Para prajurit melihat komandannya dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Mereka tahu sejarah mengajari mereka untuk menumpahkan darah, tetapi pemimpin mereka mengajarkan sesuatu yang lebih besar daripada kemenangan biasa. Keberanian moral yang jauh lebih sulit dicapai daripada menembus tembok kota. Setiap aliran sungai, setiap jalur sempit, setiap menara yang menjulang tinggi kini menjadi medan pengamatan Salahuddin. Ia tidak hanya melihat kota itu dengan mata fisik, tetapi dengan mata hati dan strategi.
Ia tahu bahwa hari yang menentukan akan datang, dan ketika itu terjadi, dunia tidak hanya akan menyaksikan kejatuhan sebuah kota, tetapi juga kelahiran paradigma baru tentang apa arti kemenangan sejati. Pengepungan dimulai, tapi bukan seperti perang biasa yang hanya mengandalkan pedang dan panah. Salahuddin menyadari, Yerusalem bukan sekadar kota batu, ia adalah labirin trauma, dendam, dan ketakutan yang diwariskan selama puluhan tahun. Setiap menara tinggi bukan hanya pos militer, tetapi juga simbol dominasi yang harus dipahami sebelum diserang. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan posisi, tetapi bukan dengan maksud merobohkan kota dalam sekejap. Setiap langkah dirancang untuk menguras energi musuh dan menanamkan rasa ketidakpastian, membuat mereka lelah, ragu, dan siap menyerah, bukan dengan darah, tetapi dengan psikologi yang sempurna. Di malam-malam sunyi, Salahuddin sendiri berkeliling kamp. Ia berbicara dengan komandan pasukannya, mengamati tiap gerakan, mendengar desahan tentara yang kelelahan, dan merasakan beratnya beban sejarah di pundaknya. Ia tahu, kesalahan satu langkah saja bisa mengubah kota ini menjadi kuburan bagi ribuan orang. Tetapi ia juga sadar bahwa tekanan terbesar bukan datang dari musuh di tembok, melainkan dari ekspektasi umat dan sejarah itu sendiri. Dunia menunggu pembantaian, dan kekecewaan publik lebih menakutkan daripada kemarahan lawan. Ia harus membuktikan bahwa kemenangan bisa datang tanpa balas dendam, sesuatu yang tak pernah dipercaya manusia selama berabad-abad. Strategi perang yang disusun Salahuddin adalah gabungan antara kekuatan, kesabaran, dan moralitas. Pos-pos pasukannya ditempatkan sedemikian rupa sehingga mereka bisa menyerang ketika musuh lengah, tetapi juga bisa menahan diri ketika musuh menyerah. Ia menghindari serangan frontal brutal di awal, memaksa pasukan musuh untuk kelelahan dan kehilangan moral. Setiap malam, di tenda sederhana, ia menulis catatan strategi dan berdoa, memohon petunjuk agar keputusan yang diambil bukan sekadar menang secara fisik, tetapi menang secara moral dan spiritual. Pasukan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak diperintahkan membunuh penduduk sipil atau menjarah rumah-rumah. Mereka diajarkan disiplin yang lebih tinggi, bahwa sebuah kemenangan tanpa harga moral lebih rendah nilainya daripada kekalahan yang terhormat. Sementara itu, di dalam kota, penduduk Yerusalem mulai merasakan ketegangan yang tak terlihat. Mereka mendengar suara-suara pergerakan tentara, melihat kemunculan pasukan di tepi bukit, tetapi tidak terjadi ledakan brutal atau serangan langsung. Sebagian mulai curiga, sebagian masih berharap pertumpahan darah akan datang. Tidak ada yang bisa menebak bahwa pemimpin yang berada di luar tembok ini bukanlah sekadar penakluk, tetapi seorang pemimpin yang mengerti psikologi manusia dan kekuatan akhlak. Setiap gerakan Salahuddin diatur sedemikian rupa untuk membuat musuh mengerti satu pesan halus. Mereka bisa kalah, tetapi tidak harus dihancurkan, mereka bisa tunduk, tetapi tidak harus dihina. Dan disinilah ketegangan puncak pertama muncul. Para komandan Bizantium mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pasukan mereka tidak menyerang balik, tetapi menunggu, tidak tahu kapan titik serangan sebenarnya. Tidak ada kebrutalan, tidak ada ledakan darah, tetapi ketegangan terasa lebih mencekam daripada pertempuran terbuka. Kota yang selama ini mengandalkan tembok dan ketakutan kini menghadapi sesuatu yang lebih sulit ditembus. Kecerdasan moral dan psikologis seorang pemimpin muda. Setelah beberapa minggu, tekanan di kedua sisi tembok mencapai puncaknya. Pasukan Utsmani mulai lelah, tetapi keteguhan mereka justru bertambah karena mereka tahu, kemenangan ini bukan sekadar soal menghancurkan tembok, tetapi tentang membuktikan sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan fisik. Salahuddin memanggil komandan-komandannya, berbicara panjang tentang moralitas, disiplin, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Ia menekankan satu hal yang bahkan dianggap gila oleh sebagian, jika kota ini menyerah, penduduk sipil harus dijamin aman sepenuhnya. Tidak ada pembalasan dendam, tidak ada pengerusakan massal,
tidak ada penghinaan terhadap rumah ibadah. Di sisi lain, kota Yerusalem mulai gelisah. Tembok masih berdiri, tetapi ketegangan yang ada lebih tajam daripada pedang. Penduduk menyadari ada sesuatu yang berbeda dari musuh yang mengepung mereka. Mereka menunggu darah yang tak kunjung tumpah. Mereka takut, tetapi juga penasaran. Apakah pemimpin yang menatap mereka dari luar tembok itu benar-benar berbeda? Atau apakah ini hanya tipu muslihat yang akan menghancurkan mereka saat mereka lengah? Salahuddin memutuskan strategi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Serangan simbolis kecil untuk menunjukkan kekuatan, tetapi bukan untuk membunuh. Ia mengirim pesan melalui utusan, kota bisa menyerah, penduduk akan dijamin aman, dan setiap pelanggaran dari pihak musuh akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dunia saat itu, dan bahkan pasukan Utsmani sendiri, tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang penakluk membiarkan musuh hidup tanpa pembalasan? Bagaimana mungkin kota yang menjadi simbol kebencian perang salib akan dilepaskan tanpa darah? Tetapi Salahuddin menegaskan satu prinsip, kemenangan tanpa harga moral lebih buruk daripada kekalahan. Ia ingin sejarah mengenang bukan sekadar penaklukan, tetapi kebesaran hati yang jarang dimiliki oleh pemimpin manapun. Setiap keputusan diambil dengan risiko besar, dan setiap pasukan harus menahan diri dari naluri balas dendam. Disinilah ketegangan mencapai puncak psikologis. Dunia menunggu ledakan darah, tetapi sejarah sedang disusun ulang. Salahuddin tidak hanya mengepung kota secara fisik, tetapi juga membungkam rasa dendam manusia, hal yang jauh lebih sulit daripada merobohkan tembok batu. Dan di tengah malam yang sunyi, sebelum hari penyerahan kota, ia duduk sendirian, membaca doa, merenung, dan mempersiapkan dunia untuk kejutan yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pasukan Utsmani bergerak mendekati tembok Yerusalem dengan hati-hati. Dentuman meriam terakhir menandai titik puncak ketegangan, bukan untuk menghancurkan kota, tetapi untuk menunjukkan kekuatan yang tak terbantahkan. Para penduduk menatap kekejaman dengan campuran ketakutan dan harapan. Ketakutan karena sejarah telah mengajarkan mereka bahwa penaklukan selalu berarti kematian, harapan karena ada rumor bahwa pemimpin yang mengepung mereka berbeda dari penakluk biasa. Utusan Salahuddin masuk ke dalam kota membawa pesan, kota bisa menyerah, nyawa penduduk dijamin aman, dan kekayaan mereka akan tetap utuh. Di dalam hati para penduduk dan pemimpin Bizantium, kata-kata ini terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seorang penakluk muslim menjanjikan keselamatan penuh setelah penumpahan darah yang selama ini menjadi norma? Bahkan komandan Bizantium terdiam, menyadari bahwa ini bukan perang biasa, ini ujian moral yang lebih sulit daripada pertempuran fisik. Beberapa jam kemudian, perundingan dilakukan. Salahuddin menegaskan prinsip yang sama, tidak ada pembalasan dendam, tidak ada pengrusakan, tidak ada penghinaan terhadap tempat ibadah. Ia bahkan memerintahkan pasukannya untuk mengatur distribusi makanan bagi penduduk yang kelaparan selama pengepungan. Semua tindakan ini membingungkan dunia saat itu. Para penakluk biasanya bersorak atas harta rampasan dan pembantaian, tetapi Salahuddin memimpin dengan hati yang lebih besar daripada sejarah yang membentuknya. Ketika gerbang terbuka, pasukan Salahuddin masuk dengan tertib, dan penduduk menyaksikan keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan. Tidak ada satupun rumah dibakar, tidak ada satu nyawa tak bersalah yang hilang. Bahkan Kaisar Bizantium yang tersisa di dalam kota dibiarkan pergi dengan aman. Suasana yang biasanya dipenuhi tangisan menjadi hening, sebuah hening yang lebih kuat daripada sorak kemenangan. Dunia Kristen dan Muslim sama-sama tercengang. Penaklukan telah terjadi, tetapi tanpa pembantaian, sebuah konsep yang hampir tidak pernah terjadi di zaman itu. Setelah kota berada di tangan Salahuddin, ia tidak larut dalam sorak kemenangan. Ia menegakkan hukum yang adil, memastikan perdagangan berjalan kembali, dan menugaskan ulama untuk mengajarkan kedamaian di tengah penduduk yang trauma.
Konsekuensi dari tindakan ini luar biasa. Yerusalem tidak hancur, masyarakatnya tetap hidup, dan rasa hormat terhadap Salahuddin meluas hingga musuhnya sendiri. Dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Seorang penakluk yang menaklukkan hati musuh lebih cepat daripada kota itu sendiri. Pasukan Utsmani memahami bahwa kemenangan mereka bukan hanya karena pedang atau meriam, tetapi karena prinsip yang lebih sulit dicapai daripada mengalahkan lawan, menaklukkan diri sendiri dan menahan naluri balas dendam. Sejarawan kemudian menulis bahwa momen ini adalah puncak kebesaran Salahuddin. Ia membuktikan bahwa kemenangan fisik tanpa kemenangan moral adalah kekalahan yang tertunda. Dunia Kristen, yang awalnya menunggu balas dendam, kini menatapnya dengan kagum dan malu karena menyadari bahwa manusia bisa berbeda, bahkan di medan perang. Disinilah Salahuddin menegaskan prinsip yang akan dikenang sepanjang masa. Kekuatan sejati bukan diukur dari jumlah darah yang ditumpahkan, tetapi dari kemampuan menahan diri ketika dunia menuntut kekejaman. Inilah inti dari strategi, moral, dan visi besar seorang pemimpin yang mengubah sejarah dunia. Twist terbesar dalam penaklukan ini tidak terletak pada jatuhnya tembok atau kekalahan Bizantium. Yang mengejutkan dunia adalah bagaimana musuhnya sendiri akhirnya mengakui kebesaran jiwanya. Banyak pemimpin Kristen yang sebelumnya membenci dan ingin membalas dendam justru menulis surat pujian, bahkan memberikan penghormatan kepada Salahuddin atas sikap adil dan kemanusiaannya. Dunia yang telah terbiasa melihat perang sebagai pertumpahan darah kini tercengang karena seseorang berhasil mengalahkan sejarah kebencian itu sendiri. Salahuddin tidak mengejar popularitas. Ia tidak memamerkan kemenangan atau membangun monumen untuk dirinya sendiri. Ia kembali ke kehidupan yang sederhana, melanjutkan jihad spiritual dan politiknya, serta memastikan bahwa setiap tindakan di Yerusalem mencerminkan prinsip keadilan, belas kasih, dan kebijaksanaan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah jelas. Kemenangan yang paling berharga bukanlah apa yang kita taklukkan dengan pedang, tetapi apa yang kita taklukkan di dalam diri kita sendiri. Sejarah selalu mengingat mereka yang menumpahkan darah, tetapi hanya sedikit yang mengingat mereka yang menang tanpa dendam, dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu dari sedikit itu. Yerusalem jatuh, tetapi dunia belajar sesuatu yang lebih besar daripada tembok atau kekuatan militer. Kebesaran hati seorang pemimpin mampu mengubah sejarah. Dalam dunia yang sering memuja kekerasan sebagai simbol kekuatan, Salahuddin mengingatkan kita bahwa kemenangan moral jauh lebih abadi daripada kemenangan fisik. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, bagikan video ini, dan tuliskan komentar Anda. Menurut Anda, mana yang lebih sulit dicapai? Menaklukkan kota, atau menaklukkan ego setelah menang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.